Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manipulasi tuple. Di sini kita akan belajar bagaimana operasi pada tuple, kemudian beberapa built-in function yang ada pada tuple. Oke, sama seperti halnya list, di tuple juga dikenal operasi-operasi dasarnya, seperti menampilkan isinya, kemudian menampilkan isi elemen tertentu. Lalu juga kita bisa menggunakan built-in function sama seperti list. Ada beberapa built-in function yang sama yang bisa kita terapkan pada list ke dalam tuple. Oke, cuman salah satu perbedaan yang paling signifikan yang pasti Anda tahu, perbedaan antara list dan tuple. Ada yang ingat? Iya, tuple elemen pada tuple itu tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diganggu-gugat. Oke, kita coba jalankan wings, kemudian buat sebuah file baru, kasih nama misalnya tuple ops. Silakan bikin nama file apa saja sesuka Anda. Oke, misalnya saya punya tuple seperti ini, ada sayur, ada buah, lalu ada list angka yang nanti digunakan. Ini tuple dari list pertemuan sebelumnya ya, yang bahas list. Oke, kita pakai ini aja. Jadi operasi pada tuple itu nggak jauh beda sama list, nggak jauh beda dengan list. Kita bisa tampilkan isinya, kita bisa tampilkan isi dari elemen tertentu pada sayur, misalnya ini tuple sayur ya, print sayur. Kalau dijalankan ya, ini buang contreng ya, hasilnya seperti ini, sama seperti kita menampilkan list ya. Kita juga bisa menampilkan elemen tertentunya sama seperti list, gunakan kurung siku, kurung buka dan kurung siku. Di dalamnya kita masukkan misalnya mau menampilkan elemen ketiga dan seterusnya. Kalau kita jalankan ya sama, cara hasilnya seperti ini, sama seperti list. Kita juga bisa tampilkan elemen terakhirnya saja dengan memasukkan angka -1 sehingga yang tampil adalah elemen paling belakang. Kita juga bisa menampilkan elemen tertentu saja, misalnya 4 sampai dengan 5. Yang nongol ya cuma 1, kangkung doang. Paham ya? Paham dong? Gampang banget ini, sangat mudah, sama seperti list. Hanya saja bedanya kita nggak bisa manipulasi. Kita nggak bisa melakukan manipulasi terhadap elemen yang ada di dalam tuples. Misalnya si sayur ini, misalnya sayur, kemudian salah satu elemennya misalnya elemen ke-1 saya mau ubah menjadi sawi. Yang terjadi kalau kita jalankan, nah dia error. Tuple object does not support item assignment, artinya ya nggak bisa dimanipulasi isinya. Si elemen ke-1 yang di tomat ini kita nggak bisa ganti dengan apapun. Jadi isinya tuples ini kita nggak bisa utak-atik, tidak bisa diganggu gugat. Tapi sama seperti list, kita bisa menampilkan isinya baik pada semua elemen atau elemen tertentu saja, itu pasti bisa. Paham ya? Pasti paham dong. Hanya saja tuple itu bisa kita hapus. Kalau kita nggak bisa menghapus salah satu atau beberapa elemen, kita bisa hapus semuanya, yakni tuplenya itu sendiri. Ya, misalnya gini. Kemudian kita gunakan perintah del, nama tuplenya sayur. Oke, kemudian coba kita cetak ulang di bawah sini. Oke, kemudian kita jalankan. Oh, ada yang error. Iya,
Kalau sesudah del di Python itu, nah ini kemudian nama elemen beri tanda titik koma seperti bahasa C, seperti C++. Oh, sayur is not defined. Kenapa begini? Coba saya cek lagi. Oh iya, baru ingat. Jadi error ini adalah normal. Kenapa normal? Karena, nah dia bilang name sayur is not defined. Artinya tapel sayur ini tidak define, tidak didefinisikan, alias tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena dia sudah dihapus. Karena Python ini sifatnya interpreter, membaca dari atas ke bawah secara berurutan, sehingga waktu di baris ke-6 ini dia menghapus tapel sayur, maka tapel sayur itu hilang, tidak ada lagi. Sehingga waktu ada perintah cetak tapel sayur, ya keluar error. Kenapa keluar error? Ya karena tapel sayurnya udah nggak ada, udah hilang, udah dihapus gitu. Jadi ini error ini natural, normal saja. Paham ya? Pasti paham dong. Oke, kembali ke slide-nya. Jadi operasi pada tuple itu, nah ini operasi pada tuple itu sama aja dengan list. Kalau di list kan kita bisa menentukan, kita bisa cari tahu panjangnya berapa, sama seperti tuple juga gitu. Terus kita juga bisa melakukan operasi concatenation, artinya menyambungkan dua buah tuple. Ini contohnya pakai list ya, tapi sebenarnya bisa diterapkan pada tuple juga. Kita juga bisa membuat isi tuple itu dicetak berulang-ulang, terus kita bisa mengecek keanggotaan, dan kita juga bisa melakukan proses iteration atau pengulangan, sama seperti di pertemuan sebelumnya waktu kita membahas list. Itu persis sama. Kalau Anda ubah tuplesnya, listnya itu di pertemuan sebelumnya, kode pada pertemuan sebelumnya, listnya itu Anda ganti tuple, ya sama aja hasilnya, nggak ada bedanya. Selama Anda tidak melakukan operasi modifikasi terhadap elemen-elemen yang ada pada tuple gitu. Paham ya? Pasti paham dong. Kalau mau praktek silahkan gunakan coding dari pertemuan sebelumnya lalu Anda terapkan pada tuples. Oke, kalau mau praktek sedikit nggak apa-apa. Contohnya ini kita buat sebuah tuple baru namanya gabungan, atau jangan gabungan, belanjaan. Belanjaan sama dengan sayur plus buah. Kemudian kita print di sini daftar belanjaan, umpamanya isinya adalah belanjaan, sehingga kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Daftar belanjaan isinya wortel, tomat, kol, sayur, kentang sampai duku. Jadi gabungan antara tuple sayur dan tuple buah. Gimana? Gampang ya? Pasti gampang, pasti paham. Sama seperti operasi ini, sama seperti operasi pada list, dan kita bisa terapkan pada tuple. Oke, itu operasi pada tuple, operasi dasar, sama seperti list. Kemudian di tuples juga dikenal beberapa built-in function. Built-in function yang ada di tuples itu terbatas, cuma 4 aja di sini contohnya. Ini yang paling sering dipakai karena tuples itu sifatnya immutable, tidak bisa diganggu-gugat, sehingga fungsinya pun terbatas. Contoh yang len. Len ini kita mau menghitung berapa panjang dari tuple. Kemudian max itu mengembalikan nilai paling tinggi pada sebuah tuple, sama kayak list ya. Terus ada min juga, mengembalikan nilai terendah pada sebuah tuple. Kemudian tuple sequence ini nama list. Jadi kita bisa mengkonvert sebuah list ke dalam bentuk sebuah tuple. Contohnya gini, yang nomor 1 dulu, len tuple. Misalnya kita udah ada punya 4 tuple ya, kita mau hitung panjang dari sebuah tuple. Print isi total belanjaan len
kemudian belanjaan. Oke, sehingga kalau dicetak hasilnya ya ini. Isi total belanjaan adalah 11. Begitu. Sama ya seperti list. Mudah pastinya. Oke, kemudian max. Max itu mengembalikan nilai tertinggi, min itu terendah. Kita bisa coba satu-satu. Contohnya gini, ini saya turunin dulu. Ini sama seperti list kok ini. Mouse saya mulai agak seret lagi nih. Print nilai tertinggi pada belanjaan max dalam kurung belanjaan. Oke, kemudian kalau kita jalankan adalah wortel. Kenapa wortel? Ya, karena isinya adalah string semua ya. Nah, ini si belanjaan ini isinya adalah string semua. Nah, ini string semua sehingga dia akan mengambil nilai yang paling tinggi. Paling tinggi itu adalah nilai yang paling awal, yakni indeks yang 0, indeks paling pertama, yakni indeks 0 adalah wortel gitu. Beda halnya kalau kita isinya angka, misalnya ini list ya, list angka ya, saya ganti jadi tuple aja deh. Misalnya, nilai tertinggi pada angka, pada tuple angka adalah max, kemudian ganti jadi angka. Ini hapus dulu. Oke, biar nggak bingungin. Oke, sehingga kalau kita jalankan yang seperti ini, nah adalah 82. Karena 82 adalah nilai tertinggi dari semua nilai yang ada di dalam tuples angka. Gitu, gampang ya? Pasti gampang. Kalau min gimana? Min ya begini, tinggal ganti aja. Sehingga kalau dijalankan adalah nilai terendah dalam tuple angka ini, yakni angka 5. Gitu. Nah, gimana kalau nilai terendah dari tuple yang isinya string? Saya ganti di sini, si sayur deh, sayur ini. Min sayur. Kalau dijalankan hasilnya adalah bayam. Kok tertinggi? Terendah. Bayam, nilai terendah adalah bayam. Kenapa bayam? Saya salah menjelaskan. Jadi kalau nilai tertinggi, termax itu adalah bukan nilai indeks awalnya, tapi karena ini string ya, maka dia akan mencetak berurutan sesuai alfabet. Maaf, saya mohon maaf sekali, saya ralat ya. Dari pertemuan sebelumnya juga saya ralat bahwa kalau nilai max, nilai tertinggi itu kalau isinya string ya. Kalau isinya dari sebuah tuple atau list itu adalah string semua, kalau kita mengambil nilai maxnya itu adalah nilai alfabet yang paling akhir. Karena W ini nilai adalah secara alfabet dia paling belakang dibanding T, K, B. Ya. Di sini kan ada K, ada alfabet yang diawali dengan T, K, B. Nah, W ini yang paling akhir gitu. Makanya kalau kita gunakan max, yang tercetak adalah wortel. Tapi kalau kita gunakan min, maka yang tercetak adalah bayam. Kenapa bayam? Karena secara alfabet B ini lebih awal daripada huruf K dan T gitu. Aduh, maaf banget ya saya ralat. Aduh, saya udah lama nggak pakai Python jadi lupa. Maaf sekali, mohon maaf. Jadi intinya paham ya yang namanya nilai min dan max. Jadi kalau dalam max itu kalau dia string nilainya adalah nilai yang paling tinggi dalam urutan alfabet. Sedangkan kalau min nilai yang paling awal dari urutan alfabet gitu. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Oke, paham ya tapi? Paham ya? Pasti paham dong. Oke, kemudian ada tuple sequence. Sequence ini sebuah list. Jadi kita bisa mengkonvert sebuah list ke dalam bentuk tuple. Contohnya begini. Nah ini.
Contohnya ini adalah list, si angka ini adalah list. Kita mau convert ke dalam bentuk tuple. Caranya kita buat dulu sebuah tuple baru, misalnya tuple angka. Kemudian kita gunakan keyword tuple, diikuti dalam kurung buka kurung tutup. Kemudian kita masukkan list yang mau kita convert, yakni angka. Jadi ini kurang sama dengan jadi variabel tab angka ini akan berisi menjadi tuple dari list angka ini yang sudah dikonvert ke dalam bentuk tuple, sehingga kalau kita tampilkan si tuple angka, nah ya kalau dijalankan yang dicetak ya seperti ini. Nah ini yang list ini udah berubah menjadi tuples gitu. Paham ya? Pasti paham. Ini mudah, sangat mudah. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita udah bahas tentang manipulasi tuple. Tadi kita bahas mengenai operasi pada tuple yang nggak beda yang tidak jauh berbeda dengan operasi pada list. Kemudian ada built-in function pada tuple. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.